Penolakan Immanuel Pentakotili 2406-13483 kelompok 15 menjelaskan mengenai tugas penilaian metalografi dan juga HST. Pertama di sini soal metalografi menjelaskan heritability dan juga hubungan persentase Martensite. Heritability adalah kemampuan baja untuk membentuk Martensite secara merata dan tanpa konsep ini proses pengelasan tidak dapat kita kendalikan. Dan ini ada introduction mengapa baja perlu dikeraskan ya karena baja karbon punya aplikasi yang cukup penting yang membutuhkan kekerasan tinggi dan juga ketahanan aus. Kemudian proses pengerasan tadi dilakukan melalui quenching atau pendinginan cepat dari temperatur austenisasi. Kemudian kita tahu kalau tidak semua baja itu bereaksi sama terhadap quenching. Hal ini menyebabkan konsep heritability itu penting. Kita akan membahas heritability dan juga hardness. Hardness kemarin di praktikum DT itu menjelaskan mengenai ketahanan material terhadap deformasi lokal, nilai absolut, pakai alat Vickers atau Rockwell. Kemudian heritability adalah kemampuan baja yang terjadi membentuk fasa martensite pada kedalaman tertentu melalui proses pendinginan. Jadi bukan seberapa keras tapi seberapa dalam dan seberapa merata. Ini ada batang A dan B kita lihat. Itu martensite yang bagian luarnya. Kemudian bagian dalamnya very perlite. Ini kita tahu batang B adalah harga dapatnya tinggi karena martensite-nya terbentuk hingga ke bagian inti. Dia dalam tuh tebal. Dan kebalikannya yang A berarti rendah karena terbentuknya hanya di bagian lapisan. Selanjutnya kita membahas detail mengenai pembentukan martensite. Tadi singkatnya itu terbentuk ketika austenite didinginkan lebih cepat dari laju kritis. Dan secara mekanisme baja itu dipanasin. Mana atom karbon tadi larut dalam FCC saat didinginkan dia tidak bisa berdifusif keluar, tidak sempat. Kemudian dia terjebak. Itu sehingga mengubah FCC tadi menjadi BCT. Dan transformasi ini bersifat tanpa difusi dan terjadi pada temperatur martensite start dan juga martensite finish atau MS dan MF. Dan kisi BCT ini yang terdistorsi tadi menyebabkan kekerasan sangat tinggi. Bisa kita lihat ada mikrostruktur dan juga struktur FCC BCT tadi yang dijelaskan, ada sifatnya juga. Kemudian saya akan menjelaskan diagram time temperature transformation. Ini menunjukkan kapan fase austenite bertransformasi. Ini bagian nose, kalau teman-teman lihat ada, itu hidung kurva dari ini merupakan batas waktu minimum sebelum fase austenite bertransformasi menjadi perlet atau bayonet. Kemudian untuk mendapatkan 100% Martin saya ternyata laju pendinginan harus lebih cepat dari laju pendinginan kritis gitu. Jadi dia melewati hidung tanpa menyentuh kurva. Kemudian ini di bagian bawah nih, time transformation dia semakin ke kanan berarti semakin mudah membentuk martensite, maka harga batinya semakin tinggi. Ini juga ilustrasi pengaruh laju pendinginan, ini pengaruh cepat itu quenching, sedang dan juga lambat bisa dilihat. Ada juga mikrostruktur, fasanya, ada kekerasan juga sudah diurutkan dari martensite, bayonet dan juga perlite. Selanjutnya hubungan hardenability dan persentase martensite. Kekerasan baja atau hardenability tadi itu berbanding lurus dengan persentase fasa martensite yang terbentuk. Sebagai contoh, ini bagian kiri, baja dengan 100% martensite itu mencapai kekerasan maksimum. Nah, yang 50% berarti masih kekerasannya lebih rendah. Dan semakin besar kadar karbon, ya hingga 0,6, itu kekerasan meresap meningkat karena distorsi kisi BCT-nya semakin besar. Sementara di atas 0,6% karbon, itu peningkatan kekerasan mulai melambat karena terbentuk yang namanya retained austenite atau austenite sisa. Selanjutnya, untuk mengetahui heredity kita bisa menggunakan uji Grossman. Ini berdasarkan kemampuan dia membentuk 50% martensite pada bagian tengah dari batang silinder dengan berbagai diameter. Kemudian akan kita tahu D0 dan DI atau diameter kritis dan diameter ideal. Diameter kritis 5% martensite, ideal berarti ya kita menggunakan frekuensi ideal. Dan semakin besar D0 dan DI berarti harga berarti semakin tinggi. Berarti baja yang tadi mampu membentuk martensite lebih dalam. Selanjutnya kita bisa tahu pakai uji Gemini, di mana ini ada sampelnya juga ada ukurannya ASTM E255 bisa lihat ada ukuran. Kemudian gradien laju pendinginan itu terbentuk ya sebatang panjang. Yang ujung berarti cepat 100% martensite, yang jauh berarti lambat variate atau perlite. Kemudian setelah pendinginan ya diukur setiap interval. Kemudian hasilnya diplot pakai kurva. Ini bisa lihat kekerasan dan juga jarak dari ujung fans. Kalau landai berarti dia heritability tinggi, cocok untuk komponen tebal. Kalau dia curam berarti dia rendah dan cocok untuk komponen yang tipis. Ini contoh kasus ini berarti kita tahu yang paling tinggi berarti yang warna biru. Kemudian yang kedua berarti yang 1040 yang warna merah. Kemudian yang terakhir yang hitam gitu. Kita lanjut, ini adalah referensi metalografi. Ini soal HST yang saya dapatkan, jadi bakal menganalisis penyebab terjadinya warping dan juga distortion pada proses quenching, ya dari beberapa aspek lah. Pertama, kita mulai dari definisi warping dan distortion. Itu adalah cacat nyata yang terjadi akibat distribusi temperatur yang tidak merata selama quenching. Dan ini adalah kebutuhan atau risiko quenching, ya quenching kan pendinginan cepat. Medianya banyak, bisa air, oli, dan lain-lain. Ada 4 itu. Dan pendinginan cepatnya itu menciptakan gradien temperatur ekstrim antara permukaan dan bagian yang inti, gitu.
dan tegang komponen tadi menyusut, tidak menyusut secara seragam sehingga timbul tegangan internal dan kalau melebihi batas elastis berarti terjadi deformasi permanen. Ini asal mula warping and distortion pada proses quenching. Ini bisa dilihat di gambar sebelah kanan, warping itu berarti yang asimetris, distortion itu yang simetris. Secara definisi, berarti perubahan bentuk yang tidak simetris yaitu melengkung, bengkok, atau terpuntir dan terjadi tidak merata. Nah, kalau distortion berarti ya memendek, memanjang, mengecil, dan kebalikannya terjadi secara seragam. Dan kesamanya keduanya itu adalah bentuk ketidaksempurnaan, yang mana menurunkan akuransi dimensi komponen akhir. Nah, ternyata dua hal ini bukan disebabkan oleh satu faktor, melainkan tiga interaksi mekanisme yaitu ketidakmeratan temperatur, ekspansi kontraksi transformasi fasa, dan juga tegangan sisa. Nah, kita mulai dari distribusi temperatur yang tidak merata. Di sini bagian komponen baja yang permukaannya ini mendingin secara cepat, sementara bagian dalamnya itu masih panas. Ini secara grafiknya dan secara definisi, ya berarti bagian permukaan jauh lebih cepat dinginnya daripada yang bagian dalam gitu. Sehingga terbentuk tegangan tarik di bagian inti, di bagian dalamnya, dan tegangan tekan di bagian permukaan. Nah, untuk perubahan volume akibat transformasi fasa itu terjadi saat dari austenite ke martensite disertai dengan peningkatan volume ya kurang 4% untuk baja karbon sedang gitu. Karena si BCT tadi lebih renggang daripada FCC dan transformasi yang tidak serentak ternyata menghasilkan tegangan yang tidak merata dan memicu terjadi distortion maupun warping. Ini bisa lihat ini yang tadi FCC ke BCT terus ada proses transformasi yang ada. Kemudian di sini ada bagian martensite yang di luar, bagian inti yang masih austenite. Nah, ini ketika dia udah berdeformasi atau udah cacat. Nah, ternyata kombinasi kedua hal ini menyebabkan bagian permukaan yang sudah martensite itu bertemu di bagian-bagian inti yang masih mendingin, sehingga membuat tegangan yang kompleks dan warping atau distortion. Nah, aspek yang ketiga adalah tegangan sisa awal. Ini adalah sebelum proses quenching itu ya sudah punya tegangan sisa akibat proses pemesinan, pengelasan, cold working, atau perlakuan panas sebelumnya. Dan ternyata saat kita quenching, pemanasan ke temperatur austenasi itu merelaksasi sebagian tegangan sisa. Sehingga saat dinginkan, distribusi tegangan itu berubah secara tidak terprediksi. Tidak bisa diprediksi lah, ini ada gambarnya. Kemudian tegangan sisa awal yang tinggi itu meningkatkan ketidaksimetrisan distribusi tegangan sehingga akan memperparah warping. Ini bisa dilihat nih, ada gambar nih. Ini membuat tidak semakin parah lah. Kemudian adalah komponen dengan geometri kompleks seperti lubang, stroke, tepi tajam itu lebih rentan karena konsentrasi tegangan lokal. Nah, ini adalah tahapan perkembangan tegangan saat quenching yang awal berarti permukaannya masih menyusut, menyebabkan tegangan tekan di bagian inti dalamnya yang masih panas, kemudian cenderung akan mengembang gitu. Kemudian tegangan tarik di bagian permukaan, dan kalau melebihi yield strength, ya berarti deformasi plastis tahap pertama terbentuk di situ. Kemudian transformasi martensite, ini adalah bagian permukaan yang sudah dingin, dan mulai membentuk martensite dan mengembang gitu. Bagian inti tadi austenite masih atau sedang bertransformasi. Dan ya ini akan membuat tegangannya itu berganti arah. Yang tekan di permukaan, yang tarik di bagian inti. Kemudian yang tiga adalah tahap akhir pendinginan. Ini ya berarti akhir bertransformasi akhirnya kamar tensat. Kemudian sudah rigid dan tegangan tarik tinggi di bagian permukaan itu bisa memicu retak atau quench crack pada kasus yang ekstrim. Jadi tegangan sisa tadi itu ya menurunkan ketahanan fatigue gitu. Kemudian ada faktor geometri dan material yang bisa memperparah dari cacat itu. Ini bagian tipis ini dia bisa lebih cepat daripada bagian tebal sehingga menyebabkan deformasi diferensial gitu. Kemudian ada juga bagian lubang tadi ya ini menyebabkan konsentrasi tegangan lah. Kemudian ini bagian media ternyata air itu lebih cepat daripada oli gitu. Karena ya resiko warpingnya lebih tinggi. Kemudian temperatur yang tidak seragam juga mempengaruhi. Nah, selanjutnya adalah definisi Astempring dan Martenpring. Ini ternyata dia cara mengurangi cacat bukan dengan menghilangkan transformasi Martenset, tapi dengan menyeragamkan distribusi temperatur saat transformasi terjadi. Intinya, ya Astempring adalah transformasi ke bayonet secara isotermal, sementara Martenpring itu quenching bertahap untuk Martenset yang seragam. Ini bisa dilihat ada grafiknya juga, Astempring dan juga Martenpring. Intinya yang di sini kita bisa lihat based on produknya itu ada lower bayonet, ada upper bayonet bisa disesuaikan juga hasilnya. Sementara yang tadi itu martensite dan biasanya dilanjutkan dengan tempering untuk mengurangi kerapuhan dan tegangan sisa gitu. Ini ada keunggulannya juga di sini
cocok untuk yang lebih tebal ya, berarti untuk yang mild tempering. Sementara untuk yang aus tempering berarti untuk komponen yang lebih tipis gitu. Sekian dari saya, terima kasih.